Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alal ilma taharatan linnufus wa nuran lil basair wa tariqan ilal haqq wa hadiyan ilal jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para dewan guru, bapak ibu guru, dan juga staf tata usaha yang saya hormati, wabil khusus bapak kepala sekolah SMPN 199 Jakarta, yaitu Bapak Dr. Ades Heri Wiharto MPD, yang saya banggakan dan saya hormati, dan juga para orang tua murid yang senantiasa setia mendampingi putra-putrinya dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah, dari mulai home learning dan juga KPR dan OCR dalam kegiatan sanad di SMPN 199 Jakarta yang saya hormati, wabil khusus anak-anakku siswa-siswi SMPN 199 Jakarta yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pertama-tama, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia Allah, dengan curahan nikmat-nikmatnya, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, dan terutama diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, khususnya ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah Ramadan lainnya. Semoga ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMPN 199 Jakarta, pada kesempatan ini perkenankan Bapak menyampaikan tausiah dengan tema takwa. Anak-anakku, kata takwa itu puluhan kali, bahkan ratusan kali disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam Al-Quran, sangat banyak. Dan kita pun kadang sering dengan entengnya, dengan gampangnya mengucapkan kata takwa. Apa itu takwa? Takwa secara harfiah, secara lughawiyah, itu berarti patuh atau taat. Atau juga dalam konteks lain berarti takut. Patuh atau taat kepada Allah atas perintahnya dan juga larangannya. Takut atas ancaman Allah karena kita melanggar larangan Allah dan tidak mematuhi perintah Allah. Takwa juga didefinisikan, at-taqwa ya al-intisalu awamirillah wajtinabun nawahihi, yaitu orang yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang bertakwa. Orang yang senantiasa sikap mentalnya cenderung bersemangat, bergairah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semangat dalam meninggalkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa sebagai pelaksanaan daripada rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat, karena rukun Islam itu urutannya sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Buniyal Islamu ala khamsin,
syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam didirikan, ditegakkan atas 5 hal. Yang pertama, menyaksikan, bersaksi, mengakui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan yang kedua mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, dan yang ketiga menunaikan zakat. Wa shaumi ramadan, dan yang keempat puasa di Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan pergi ke Baitullah, haji bagi orang yang diberikan kemampuan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibadah puasa pelaksanaan daripada rukun Islam yang keempat. Dan tujuan utama daripada ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana telah kami wajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu sendiri ini merupakan implementasi daripada iman seseorang. Tindak lanjut daripada keyakinan, keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Bukan hanya puasa, ibadah sholat misalnya, menunaikan zakat termasuk ibadah puasa. Itu merupakan bentuk manifestasi daripada keyakinannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, orang yang bertakwa sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Mari kita simak. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Wallahu a'lamu bimuradih. Zalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang bertakwa selalu berpedoman dalam menjalankan kehidupannya terhadap Al-Quran. Pedoman hidupnya Al-Quran, tuntunannya Al-Quran. Kalau kata Al-Quran ke selatan, dia pergi ke selatan, tidak sebaliknya. Kalau kata Al-Quran ke timur, dia pergi ke timur. Kalau kata Al-Quran merah, dia katakan merah. Kalau kata Al-Quran hijau, dia katakan hijau. Semua aktivitas kehidupannya selalu berpedoman kepada Al-Quran. Inilah salah satu ciri khas orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Selain berpedoman kepada Al-Quran, orang yang bertakwa juga cirinya yakin, percaya terhadap perkara-perkara yang gaib.
perkara yang gaib, baik dalam bentuk alam maupun makhluk. Dia yakin adanya alam roh, adanya alam barzah, alam akhirat, alam mahsyar, alam neraka, bahkan alam surga. Itu mereka yakin dengan seyakin-yakinnya. Artinya tanpa ada keraguan sedikit pun. Yakin dengan sepenuh hati. Yakin adanya malaikat. Yakin adanya setan. Dan juga percaya terhadap eksistensinya jin yang mirip seperti manusia. Orang yang bertakwa yakin bahwa jin, setan, malaikat itu ada. Tidak percaya terhadap adanya setan, tidak percaya terhadap adanya jin, itu termasuk ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran disebut orang yang kafir, ingkar kepada Allah. Orang yang bertakwa yakin, percaya akan adanya perkara-perkara yang gaib, termasuk kehidupan sesudah mati, kehidupan akhirat. Karenanya orang yang bertakwa dalam menjalankan kehidupannya selalu memperhatikan, selalu mementingkan kepentingan kehidupan di akhiratnya, tanpa harus mengabaikan kepentingan hidupnya di dunia. Orang bertakwa karena yakin ada kehidupan akhirat, selalu mementingkan kehidupan akhirat. Bagaimana dengan kita dalam menjalankan aktivitas kehidupan ini? Sudahkah kita imbang antara memenuhi kepentingan hidup di akhirat dan kehidupan dunia? Kalau orang yang bertakwa jauh lebih mementingkan akhiratnya daripada dunianya. Dunianya sekedar makan, minum, sekedar bertahan hidup. Yang paling penting kehidupan keabadian, yaitu di kehidupan di akhirat. Itu orang yang bertakwa. Nah, kalau kita bagaimana? Imbang aja udah untung dalam memenuhi kehidupan dunia dan memenuhi kepentingan kehidupan kita akhirat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wa la tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin." Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah dari apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu untuk kepentingan akhirat, darul akhirah. Jadi perintah Allah, semua fasilitas yang Allah anugerahkan kepada kita, semua rizki yang Allah limpahkan kepada kita, diperintahkan untuk memenuhi kepentingan kehidupan akhirat dahulu. Kehidupan dunia, kehidupan yang fana, kehidupan yang sesaat. Di dunia ini hanya untuk sementara, hidup kita sementara. Makanya kesenangannya, kebahagiaannya itu bersifat semu. Tidak ada yang abadi. Hari ini senang, hari ini bahagia, besok bisa jadi sedih. Itulah kehidupan dunia. Tidak ada yang abadi. Kesenangan dan kebahagiaan yang abadi hanyalah kesenangan dan kebahagiaan yang ada di dalam akhirat surganya Allah Subhanahu. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia itu untuk menanam, untuk kepentingan kehidupan akhirat. Dalam lanjutan ayat tersebut, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan dan jangan kau lalaikan kepentingan hidupmu di dunia. Jadi Allah memerintahkan kita untuk mencari bekal kehidupan akhirat tanpa harus meninggalkan, mengabaikan bekal kepentingan hidup kita di dunia. Artinya Allah menghendaki kita ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ini kadang-kadang waktunya lebih banyak dihabiskan untuk kepentingan kehidupan dunia. Sementara untuk kepentingan akhirat, misalnya sholat,
yang hanya 5 menit saja masih sering kita abaikan. Bahkan ada yang berani meninggalkannya. Subhanallah. Alasannya karena kesibukan dan lain sebagainya. Itu kepentingan dunia, begitu diutamakannya, sementara kepentingan akhiratnya kita abaikan. Ini sikap mental semacam ini sama sekali tidak mencerminkan sikap mental orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, ciri berikutnya selain yakin dan percaya terhadap hal-hal yang gaib, wa yuqimunas shalah. Ciri khas orang yang bertakwa adalah mendirikan sholat, mengerjakan sholat. Kita sebagai seorang muslim, sholat adalah merupakan identitas yang paling penting. Bahkan sebagai pembeda antara muslim dengan yang non-muslim. Kata Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholat. Faman taraka faqad kafar. Yang membedakan antara golonganku umat Islam dengan mereka yang non-muslim adalah sholatnya. Maka siapa saja yang tidak sholat, berarti dia non-muslim. Artinya eksistensinya sebagai seorang muslim jelas di sini. Kalau tidak sholat, tidak diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bertakwa senantiasa rajin beribadah sholat. Wa yuqimuna sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Waman taraka faqad adamaddin. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia menghancurkan agamanya. Eksistensinya sebagai seorang muslim hancur, tidak diakui jelas. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menegaskan, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihar. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah menjadi kafir yang nyata. Luar biasa. Anak-anakku, janganlah sekali-kali berani meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau tanpa sengaja, karena lupa atau ketiduran atau faktor lain, nggak sengaja, insya Allah dimaaf. Tapi kalau sudah sengaja meninggalkan sholat, faqad kafara jiharon, maka sungguh menjadi kafir yang nyata. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan ciri orang yang bertakwa adalah menafkahkan rizkinya untuk hal-hal yang baik, menginfakkan rizkinya untuk hal-hal yang positif, punya kepedulian, punya tenggang rasa terhadap orang lain, terhadap saudara-saudaranya yang kurang beruntung. Orang yang bertakwa mempunyai sikap mental yang toleran, punya sikap tasammu, peduli kepada orang lain. Ini cirinya. Walladzina yu'minuna bil ghaibi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan cirinya orang yang bertakwa adalah yakin, percaya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar yakin, tapi patuh, taat terhadap apa yang disampaikan, yang dibawa
yang diturunkan Allah terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Wa ma unzila min qablik, dan juga yakin, percaya terhadap apa yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad. Percaya, yakin terhadap kitab Zabur. Percaya, yakin terhadap kitab Taurat. Percaya, yakin terhadap Injil. Orang yang tidak percaya, orang yang tidak yakin terhadap keberadaannya Zabur, Taurat, dan Injil, itu termasuk orang yang tidak mempunyai ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yakin, percaya terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Ini hanya sekedar meyakini saja, sekedar mempercayai saja. Tidak ada keharusan untuk mempelajari kitab Zabur, Taurat, ataupun Injil, apalagi untuk mengamalkannya. Sekedar meyakini saja. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan orang yang bertakwa, ciri khas lainnya adalah mereka yakin, percaya terhadap kehidupan akhirat. Adanya kehidupan di alam barzakh, ada kehidupan di alam mahsyar, adanya kehidupan di alam surga dan neraka. Mereka yakin adanya alam-alam tersebut. Wabil akhirati hum yuqinun. Oleh karenanya, orang yang bertakwa dalam menjalankan aktivitas kehidupannya tidak bisa lepas, selalu ingat akan kepentingan hidupnya di akhiratnya. Oleh karena orang yang bertakwa itu dalam menjalankan aktivitas hidupnya selalu berhati-hati. Ya. Ini halal atau haram, baik atau buruk. Kalau berhati-hati, karena dia akan menjalankan kehidupan akhiratnya nanti. Itu tergantung dari amaliyah perbuatannya di dunianya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhanmu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan. Itulah di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, di dalam surat Al-Imran ayat 133 ayat 14 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaizi wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah. Wasa'ir'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah menuju surganya Allah yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 133. Kita diperintahkan oleh Allah supaya segera menuju ampunan Allah, memohonkan ampun kepada Allah. Nah, di bulan suci Ramadan seperti sekarang inilah yang dikenal sebagai Syahrul Maghfirah, bulan ampunannya Allah. Mari kita memohon ampun kepada Allah, merenungi atas segala kesalahan dan kekhilafan kita, atas segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Mari kita memohonkan ampun kepada Allah. Betapapun banyaknya dosa kita, betapapun besarnya dosa kita, kalau kita benar-benar memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuninya. Kita lihat surat Al-Maidah ayat 39. Wa man taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Wa man taba min ba'di dzulmihi, barang siapa yang bertaubat
Setelah dia berbuat dosa, setelah dia berbuat aniaya, berbuat salah, bertaubat dalam arti memohon ampun kepada Allah, menyesal atas perbuatannya, dan berjanji wa aslaha, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, berjanji untuk memperbaiki diri, wa aslaha, fa innallaha yatubu alaih, maka sesungguhnya Allah pasti mengampuni dosa-dosanya, menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Inilah yang dimaksud wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, memohonkan ampun kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat yang benar-benar taubat. Indikatornya taubatan nasuha itu ada 3. 1, mengakui kesalahannya. Nih, pertama kita ngaku salah. Yang kedua nyesal, menyesali atas perbuatannya itu. Dan yang ketiga, adanya komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Adanya niat yang kuat untuk memperbaiki diri. Itulah yang disebut taubatan nasuha. Bukan taubatan colek sambal. Udah tahu di situ salah, ngelakuin lagi perbuatan yang salah. Dia sudah tahu di situ ada lubang, ada got, nyungsep lagi ke got yang sama sampai berulang kali. Itu namanya taubat colek sambal. Udah tahu pedas, colek pedas ya, iya pedas, nyolek lagi pedas lagi, nyolek lagi. Itu namanya taubatan colek sambal. Ya, taubat yang demikian tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin, menuju surganya Allah yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa sudah berulang kali di dalam berpuluh-puluh ayat Allah berjanji akan menyediakan tempatnya di akhirat nanti ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga spesial bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu lagi-lagi disebutkan dalam Al-Qur'an itu, dalam ayat ini, orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Orang-orang yang menginfakkan rezekinya fis sarra'i wad dharra, baik ketika lapang maupun sempit. Dia berbagi, dia peduli kepada orang lain. Dia punya rasa empati. Terlebih suasana sekarang dalam suasana pandemi COVID-19. Sudahkah kita mempunyai rasa empati kepada saudara-saudara kita? Sudahkah kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang saat ini banyak yang sedang kesusahan, banyak kesulitan? Mari anak-anakku sekalian, kita mempunyai rasa empati. Rasa empati itu rasa berbalik. Seandainya diri kita ini menjadi mereka, betapa sedihnya, betapa susahnya. Itulah yang disebut rasa empati. Dan rasa empati, sifat peduli, tenggang rasa, berbagi, itu adalah ciri khas orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa itu mempunyai sikap mental yang senantiasa pandai mengendalikan emosi dan hawa nafsu. Terlebih di bulan suci Ramadan ini. Ibadah puasa itu intinya apa sih? Pengendalian diri. Mengendalikan diri dari emosi dan hawa nafsu. Orang yang bertakwa senantiasa sikap sabar, pandai mengendalikan diri dan hawa nafsunya. Wal afina 'anil nas, dan ciri khas orang yang bertakwa berikutnya adalah punya sikap yang pemaaf, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Kalau orang lain minta maaf, tanpa minta maaf pun dia selalu memaafkan kesalahan kekhilafan orang lain. Inilah ciri khas orang yang bertakwa. Pernahkah kita memaafkan orang lain? Memaklumi atas kesalahan kekhilafan orang lain? Ya. Artinya orang yang bertakwa tidak ada sifat ghadab, benci atau dendam. Dia selalu
pemaaf, senantiasa memaafkan kesalahan dan kesilapan orang lain. Dia menyadari bahwa pada dirinya pun sering melakukan kesalahan, dirinya pun sering melakukan perbuatan dosa. Karenanya, kalau ada orang yang meminta maaf atas kesalahan dan kesilapannya, orang yang bertakwa secara spontan langsung memaafkan. Pemaaf itu ciri khas orang yang bertakwa. Selain bertaubat, meminta maaf, pemaaf itu juga sama. Dia sadar bahwa dirinya pun sering melakukan kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti berbuat salah, berbuat khilaf, berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, berbuat dosa adalah at-tawwabun, bertaubat, meminta maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dari akhir daripada ayat itu, dan Allah mencintai, menyukai orang-orang yang suka berbuat baik. Artinya berbagi, pengendalian emosi hawa nafsu, pemaaf, itu semua adalah perbuatan-perbuatan baik yang senantiasa gemar dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi, orang yang bertakwa adalah orang yang mempunyai sikap mental yang selalu senang, cenderung, bergairah, bersemangat dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, dan selalu senang, bergairah, bersemangat dalam meninggalkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tausiah yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan kesehatan jasmani rohani, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan kita akan meraih titel muttaqin, masuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.